Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama kembali di program acara Jamahannya. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang mujizat terbesar. Dan di studio sudah hadir Bapak Pendeta Antonius Yulianto dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom Pak Anton. Shalom. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Puji Tuhan, lama luar biasa. tidak bertemu. Ya. Sehat ya Pak? Amin, amin. Puji Tuhan. Ya. Baik pemirsa, sebelum Pendeta Antonius Yulianto akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, rancangannya Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Di dalam segala hal, kami tahu Tuhan, Allah bekerja untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Terima kasih. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau tahu yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau tahu yang terbaik, rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Tuhan yang selalu tahu segala yang kita butuhkan. Dia terlalu mengerti dan Dia memberi yang terbaik buat setiap kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama.
segala hal. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau tahu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau tahu. Mari angkat tangan kita bersama. Di dalam segala hal, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Kau tahu, Kau tak merancangkan yang buruk bagi setiap kami, Tuhan. Bahkan di dalam segala perkara, haleluya. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau tahu Tuhan. Katakan dalam segala hal, dalam segala hal. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kami tahu, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kami tahu Tuhan, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Baik pemirsa, mari kita akan bersama-sama siapkan hati, pikiran untuk kita mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema mujizat terbesar bersama hambanya Pendeta Antonius Yulianto. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sam. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat semuanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengutus murid-muridnya, dan di dalam pelayanan murid-murid Tuhan ini ada banyak tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh mereka di dalam nama Tuhan. Dan tentunya sebagai anak Tuhan, mereka diberi kuasa untuk melakukan banyak mujizat di dalam pelayanan mereka. Mereka tidak saja berbahagia,
namun juga ada rasa kebanggaan. Dan ini dialami oleh murid-murid Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Ya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Tuhan ini sangat luar biasa. Di dalam ayat 20, Yesus mengingatkan dan berkata, supaya murid-murid tidak berbahagia oleh karena mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup mereka, di dalam pelayanan mereka, tetapi berbahagia karena nama mereka tercatat di dalam kerajaan kekal di surga. Lah Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya nama murid-murid Tuhan atau nama murid-murid Tuhan tercatat di dalam kerajaan surga? Tentunya hanya dengan satu cara dan satu jalan, yaitu dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak salah kalau di dalam hidup kita mengharapkan mujizat yang dari Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Di dalam pelayanan kita ada banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Namun ada tekanan yang Yesus ingatkan kepada murid-murid pada waktu itu, yaitu saat mereka percaya dan nama mereka tercatat di dalam kerajaan kekal di surga. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya nama murid-murid Tuhan tercatat di dalam kerajaan kekal di surga? Hanya ada satu jalan, yaitu dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam teologi Kristen, Yesus itu bukan manusia yang pengen menjadi Allah, tetapi dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Oleh karena kasihnya kepada manusia, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, terpisah dengan Allah, putus hubungan dengan Allah, dan Yesus datang ke dunia dengan maksud dan tujuan untuk kembali membangun hubungan manusia dengan Allahnya yang sudah putus, untuk kembali membangun hubungan manusia dengan Tuhan Allahnya. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia ini untuk menyediakan kerajaan kekal di surga. Yang diharapkan oleh manusia setelah jatuh di dalam dosa, manusia berusaha dengan segala cara, bahkan dengan mengatasnamakan agama, dengan segala peraturan dan ketetapan yang ada, supaya suatu kali kelak kalau ajal menjemput manusia, menjemput orang, kita syukur-syukur bisa menikmati kerajaan kekal di surga. Tetapi justru Yesus datang ke dunia ini menyediakan keselamatan yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Dan inilah mujizat yang terbesar. Bila mana kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mencatat, maka seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Bila ada satu jiwa diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan, maka malaikat surga bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang muda yang begitu kaya, tetapi Yesus berkata, kalau kamu memiliki seluruh dunia ini, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, buat apa semua kekayaanmu? Sementara kalau ajal menjemput, maka kebinasaan yang kekal itu akan dialami. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih manusia, kasih Allah kepada manusia, supaya manusia yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, menikmati keselamatan yang kekal, menikmati anugerah besar yang Allah sediakan di dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam hukum Taurat, sesuai dengan ketetapan hukum Taurat, orang untuk bisa diampuni segala dosa kesalahan pelanggarannya dengan memberikan korban, entah itu melalui lembu atau melalui kambing atau melalui burung tekukur. Lah Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Sehingga saat kita percaya kepada Kristus, kita tidak perlu lagi memberikan korban-korban persembahan untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni pelanggaran kita. Tetapi dengan percaya, Alkitab mencatat Yesus memberikan janji bahwa surga disediakan buat kita sekalian. Sehingga tidak salah, waktu Yesus mengutus murid-muridnya, sekalipun ada banyak mujizat terjadi dalam pelayanan mereka, Yesus kembali mengingatkan, berbahagia bukan karena semua itu, tetapi berbahagialah karena saat engkau percaya, namamu tercatat di dalam kerajaan kekal di surga. Dan kapanpun ajal menjemput, kematian datang kepada setiap kita, ada kepastian keselamatan yang kekal yang Allah sediakan di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Antoni Sulianto, tentang mujizat terbesar. Nanti kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita akan kupas lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pendeta Antoni Sulianto tentang mujizat terbesar. Pak Anton, sepertinya kita berpikir bahwa mujizat terbesar itu kalau seseorang sembuh dari penyakit. Berdoa nggak punya anak, punya anak. Berdoa nggak punya rumah, punya rumah. Tapi ternyata dari apa yang Pak Anton tadi sampaikan, mujizat terbesar itu tidak itu, tetapi bagaimana manusia yang berdosa karena Yesus Kristus datang ke dunia, dosanya diampuni. Amin. Benar demikian, Pak? Ya, karena kalau mujizat misalnya bahkan orang mati dibangkitkan sekalipun, itu tidak memberikan sebuah jaminan keselamatan yang kekal. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam Alkitab sendiri mencatat bagaimana di dalam perjalanan bangsa Israel itu mujizat terjadi itu setiap saat. Setiap saat. Bahasa saya melek moto, mereka tuh melihat dan mengalami mujizat yang dari Tuhan. Misalnya? Nah, bagaimana mereka dalam perjalanan mereka, pakaian mereka selama 40 tahun tidak rusak, kasut mereka tidak rusak, 40 tahun Bu. Bukan tidak dipakai, tapi dibuat berjalan di padang gurun. Setiap saat mereka harus, setiap waktu kalau Tuhan perintahkan mereka harus jalan, mereka harus berjalan. Dan tidak cuma itu, 40 tahun Tuhan pelihara mereka dengan cara luar biasa. Alkitab menulis tiang awan, tiang api menyertai mereka. Mereka diberi makan dengan cara yang luar biasa. Mereka butuh makan, Tuhan berikan mereka makan, butuh daging dikasih burung puyuh oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bahkan kita melihat bagaimana di dalam kepemimpinan Musa, Laut Kolsom atau Laut Merah dibelah menjadi dua supaya bangsa Israel boleh lewat di sana. Tetapi apa yang mereka alami? Mereka tidak mempercayai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan Alkitab mencatat bangsa Israel dikenal dan terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak mau mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sehingga sebenarnya kalau mujizat terjadi kita alami di dalam hidup kita, itu ya hal yang wajar. Tetapi hal yang luar biasa adalah justru saat kita percaya kepada Tuhan dan kita boleh menikmati keselamatan yang kekal. Dan itu yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Bahkan dari bacaan kita tadi juga sudah menjelaskan, Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya
Berbahagia bukan karena kamu buat mujizat. Bisa jadi mujizat tidak cuman mereka ngusir setan, bisa juga orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Tapi Yesus berkata, berbahagialah karena namamu tercatat di surga. Kapan itu terjadi? Saat mereka percaya, mempercayai Yesus di dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memang Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Di dalam teologi Kristen, Yesus itu bukan manusia yang pengen jadi Allah, tetapi dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Mungkin enggak? Apa yang tidak mungkin Allah perbuat? Dia adalah Tuhan. Dengan firman-Nya semua ada dan dijadikan. Kalau hanya menjadikan dirinya sebagai manusia, menurut saya itu terlalu kecil. Karena dia adalah Tuhan. Baik, jadi kuncinya adalah percaya ya Pak. Nah, pada pagi hari ini pemirsa, mungkin Anda sedang mendengarkan siaran kami dan Anda bertanya-tanya bagaimana jalannya supaya bisa percaya kepada Tuhan. Karena di dunia sekarang ini kan banyak sekali kepercayaan. Bahkan Google itu disebut dengan Googleism ini Pak. Karena Google itu dipercaya memberikan data yang sangat tepat, akurat, bahkan cepat gitu. Nah, banyak kepercayaan kita di sekitar kita saat ini. Nah, bagaimana agar kita mempercayai Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, yang pertama kita harus memahami Dia, mengenal Dia, bahwa Dia itu memang adalah Tuhan. Dan tentunya tidak cuma kita percaya ya seperti percaya kepada yang lain, tetapi ada penyerahan di dalam kehidupan kita. Kita belajar menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada Dia. Dan Alkitab mencatat hebatnya di dalam Alkitab itu banyak, dan bahkan menurut saya terlalu banyak sudah dituliskan, tersurat maupun tersirat. Bagaimana yang percaya kepada Tuhan tidak saja keselamatan kekal itu disediakan, tetapi bagaimana Tuhan rindu untuk menyediakan pertolongannya. Dia juga berjanji untuk menyertai hidup kita. Kapan itu? Di tengah-tengah segala tantangan pergumulan hidup yang kita hadapi. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Bahkan Dia juga Allah yang menyatakan diri di dalam di kehidupan kita itu sebagai Bapa. Dia bertanggung jawab dalam hidup kita. Namun juga Dia menyatakan diri sebagai Ibu. Artinya apa? Yang mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mau memelihara kita. Dia mau menolong kehidupan kita saat kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi pemirsa, hanya dengan percaya kepada Kristus, karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Pak Anton, mungkin bisa diceritakan sejenak bagaimana perjalanan Bapak sehingga Bapak percaya kepada Kristus, dan tadi dikatakan yang percaya namanya tercatat dalam kerajaan surga. Ya, yang pertama dari pengalaman hidup saya. Dulu saya tidak percaya surga neraka itu ada. Saya tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Itu usia berapa kira-kira? Saya kira-kira usia 20 tahunan lah. Ya, dari masa remaja sampai 20 tahunan. Jadi masa usia mencari jati diri ya. Mencari jati diri sampai suatu saat disitulah saya merasa Tuhan menemukan saya, karena memang Dia yang mencari kita. Dan saya menemukan kebenaran ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan tidak cuma keselamatan itu di dalam Kristus. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Dia juga rindu dan bergirang untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Jadi dari apa yang saya alami, pengalaman hidup saya yang dulunya sih tidak kenal, saya tidak mempercayai, sampai saya punya pengalaman pribadi, sehingga apa yang saya sampaikan saat ini itu tidak saja dari pengalaman hidup saya, tetapi ternyata Alkitab sudah terlalu banyak mencatat itu. Bahwa Dia adalah Allah yang menyertai umatnya. Dia adalah Allah yang menyediakan keselamatan yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Nah,
dari pengalaman itu ternyata Alkitab sudah menulis demikian. Sehingga itulah yang meneguhkan saya dan menguatkan saya, dan kesempatan pagi hari ini saya beritakan kepada pemirsa Kompas TV dimanapun mereka berada. Dengan maksud dan tujuan apa? Supaya Bapak Ibu Saudara yang melihat siaran ini, mungkin engkau sedang galau. Kalau Tuhan memanggil saya suatu saat, kemana saya pergi? Paling tidak ada berita, kabar baik yang saya sampaikan pagi ini. Ternyata di dalam Kristus ada janji keselamatan yang kekal. Di dalam Kristus ada janji memelihara di dalam kehidupan kita ini selagi kita menumpang di dunia yang fana ini. Itu Pak Samuel. Luar biasa. Tadi Bapak sampaikan bahwa di usia remaja pemuda itu 20-21 tidak percaya surga dan neraka. Tapi akhirnya Bapak percaya. Nah, itu bagaimana prosesnya? Tapi jangan jawab dulu, setelah jeda pariwara nanti Pendeta Anton akan menyampaikan kesaksiannya kepada kita bagaimana beliau mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Baik pemirsa, pagi hari ini kita mendengarkan satu kabar baik bahwa percaya kepada Tuhan Yesus maka kita diselamatkan. Pak Anton tadi sampaikan bahwa di usia 20, 21, 22 itu nggak percaya surga dan neraka. Mungkin itu juga bisa dialami oleh Anda para pemirsa yang punya anak-anak di usia demikian. Karena saya juga pernah mendengar hal itu Pak. Di usia-usia itu memang sedang mencari jati diri, Tuhan itu ada apa enggak sih? Surga neraka itu ada apa enggak nih? Nah, Pak Anton mungkin bisa ceritakan bagaimana kisahnya Bapak bisa akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu di dalam satu peristiwa apa ini Pak? Ya, orang tua saya itu kan orang pinter. Ya, okultismenya cukup kuat. Otomatis kebetulan saya cukup dekat dengan orang tua saya, ayah saya. Saya juga dapat pegangan-pegangan begitu. Di samping dari beberapa teman yang titip ke tempat saya. Tapi justru waktu saya punya pegangan itu hati saya tidak shalom. Inginnya berantem. Di dalam hidup saya begitu keluar dari rumah ya rasanya sudah ini panas kalau orang Jawa ngomong. Nah, setelah itu ada dari teman saya, salah satu teman saya itu ngajak saya untuk ikut retreat, Pak. Nah, cukup lama dia ajak saya untuk ikut acara retreat itu, sampai suatu saat seminggu sebelum acara mulai, saya ambil keputusan. Dan apa yang dititipkan dari ayah saya, pegangan-pegangan itu saya kembalikan. Ayah saya waktu itu sempat tanya, kenapa dikembalikan? Saya ngomong, saya mau ikut retreat. Sampai akhirnya saya ikut acara itu, dan disitulah Tuhan jamah hidup saya. Saya sadar saya butuh keselamatan, dan saya tahu bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena di dalam Injil Yohanes sendiri juga dikatakan bahwa di kolong Yesus tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 juga menulis, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Jadi hanya satu-satunya nama yang memberikan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kemudian saya bertobat, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian pernyataan roh saya dan tentunya juga anugerah Allah di dalam Roh Kudusnya, saya dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saat itu juga? Saat itu. Wow. Ya Pak Anton, sebelum berlanjut. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sebelum Bapak terima Tuhan dan sesudah terima Tuhan, apa sih perbedaan yang paling Bapak alami pada waktu itu? Ya, perbedaannya pasti jelas. Saya menikmati sukacita, sejahtera. Sebelumnya saya tidak sejahtera. Meskipun punya pegangan-pegangan. Punya pegangan-pegangan, saya tidak sejahtera. Saya dulu kerja juga cukup punya posisi lah. Saya sampai sempat cukup minder saya dengan diri saya. Kenapa?
yaitu saya tidak tahu jati diri saya. Saya kehilangan jati diri saya. Sampai saya sempat datang ke beberapa orang yang ada di bawah saya. Mereka di bawah saya otomatis gajinya pasti jauh dari saya. Mereka berani nikah, saya tidak berani. Nah, ya Nggak pede saya tidak tadi? pede, tidak percaya diri, tidak punya keberanian. Sampai setelah saya bertobat, kalau tadi Pak Samuel tanyakan perbedaannya apa? Saya menemukan pegangan dalam hidup saya. Saya punya kepastian hidup. Saya punya kepastian di dalam menjalani hidup, sebagaimana tadi saya sampaikan berulang kali bahwa di dalam hidup ini saat saya percaya Yesus menyertai, Yesus menolong, Dia mau memberi pertolongan dalam hidup saya. Dan itu saya yakini, saya percaya. Sampai saya berani mengambil keputusan justru saya menikah itu setelah saya bertobat. Sekalipun sebagai hamba Tuhan, dengan waktu saya kerja, otomatis gaji saya lebih banyak, finansial saya lebih bagus waktu saya bekerja. Tetapi kalau ditanya apa perbedaannya, saya menikmati kepastian hidup, saya menikmati sukacita, saya mempunyai pegangan dalam hidup ini, dan yang pasti saya terlalu yakin Yesus itu sanggup untuk menolong hidup saya. Amin. Dan itu dibuktikan dan terbukti. Amin. Kalau sampai hari ini saya ada dan saya tidak pernah kekurangan, itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Pak Anton, mungkin pada pagi hari ini ada pemirsa yang juga sedang mencari jati diri, mencari jalan kebenaran. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa, mungkin juga anak-anak muda yang tidak percaya akan surga dan neraka seperti yang pernah Bapak alami? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya mau pesan kepada generasi di bawah saya. Kalau tadi disampaikan usia 25 orang-orang sedang mencari jati diri, ya pesan saya hanya ada satu jawaban. Yesuslah jawaban. Jawaban tidak saja untuk hidupmu saat ini, masa depanmu, bahkan Dia menyediakan keselamatan yang kekal. Jauh sebelum kita lahir, Yesus sudah datang ke dunia untuk apa? Memberikan kepastian di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai manusia. Dan Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan sekalian perlu ketahui, kita ini umat Tuhan. Yesus datang kepada kita sebagai milik kepunyaannya. Mari kita mau percaya Dia, mari kita mau berharap kepada Dia, mari kita mau sandarkan seluruh pengharapan bahkan masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jaminan tidak cuma keselamatan yang kekal, tetapi juga pertolongan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Saya rasa itu Pak Samuel, pesan saya. Puji Tuhan, pemirsa, dan pagi hari ini jangan bingung, jangan menunggu untuk mencari jalan kebenaran dan hidup, karena kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Amin. Tadi Bapak sampaikan setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Bapak mulai diubahkan, Bapak mulai ada kepercayaan diri, bahkan berani menikah. Usia berapa menikah, Pak? 32 tahun, Pak. 32 Ya. tahun, cukup panjang sebetulnya ya. 7 tahun. 7 tahun. Ya. Nah, Bapak tadi sampaikan bahwa setelah percaya Tuhan Yesus, kehidupannya berubah. Bahkan mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Apa sih enaknya jadi hamba Tuhan, Pak? Ini bukan masalah enak dan tidak, Gitu tapi ini memenuhi panggilan Tuhan buat saya di dalam hidup saya, dan itulah ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan buat saya. Untuk saya harus menjadi seperti apa. Nah, itu aja yang saya mau lakukan untuk menggenapkan rencana Tuhan bagi saya dan di dalam hidup saya pribadi. Dalam proses pelayanan Bapak ini tentunya mengalami banyak hal ini, Pak, ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana pelayanan Bapak yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat di mana Bapak melayani. Mungkin ada kesaksian yang pernah Bapak alami dan mau diceritakan pada saat ini. Ya, pengalaman saya sih karena saya dari latar belakang dalam tanda petik okultisme, kecenderungannya juga ada banyak orang, bahkan sebelum saya terjun di pelayanan masuk sekolah teologi, saya sudah terlibat di pelayanan pelepasan seperti itu, Pak Samuel. Dan memang itu panggilan saya, dan satu hal yang saya syukuri bahwa
bagaimana sampai hari ini Tuhan boleh memberikan saya kekuatan, memberikan pertolongan, untuk paling tidak memberikan solusi saat jemaat menghadapi tantangan, menghadapi masalah di dalam hidup mereka. Apapun itu bentuknya. Nah, itu yang saya alami dalam pelayanan saya. Baik, Seperti puji itu, Tuhan. Pak. Luar biasa, Tuhan Yesus baik pemirsa ya. Nah, nanti Pendeta Antonius Yulianto akan berdoa bagi kita, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, supaya percaya kepadanya. Itulah tadi yang disampaikan oleh Pendeta Antonius Yulianto. Tapi apabila Anda baru saja menemukan channel kami, Pendeta Antonius Yulianto akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Samuel. Sekali lagi untuk pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kalau hari-hari ini banyak orang katakan hidup semakin susah, ada banyak tantangan, ada banyak tekanan di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mau terus tinggal di dalam kekhawatiran dan kecemasan? Pagi hari ini ada solusi yang Tuhan sediakan. Percayai Dia dengan segenap hatimu, maka Dia yang akan memberikan sejahtera, memberikan sukacita, bahkan Dia siap sedia untuk memberikan pertolongannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau keselamatan kekal saja Dia sediakan bagi kita, apakah tidak mungkin Tuhan menyediakan hal-hal yang ada di dunia ini yang kita butuhkan di dalam hidup kita? Tuhan pasti menolong. Untuk itu pastikan Bapak Ibu Saudara, jangan tinggal di dalam kekhawatiran, jangan tinggal di dalam kecemasan, jangan tinggal di dalam kegalauan. Ambil keputusan buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaruh harap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia datang untuk hidupmu, Dia datang untuk engkau. Dia mati dan Dia bangkit, menyediakan keselamatan yang kekal, bahkan pertolongan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Pagi hari ini pemirsa, Pendeta Antonius Yulianto akan berdoa bagi kita. Jadi jika ada di antara Anda yang sedang sakit, lemah tubuh, mengalami satu tekanan, bahkan Anda mengalami depresi mental, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Pendeta Anton akan berdoa bagi kita. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara pemirsa Kompas TV, kita mau datang kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau menghadapi tantangan, pergumulan, masalah dalam rumah tangga, sakit penyakit, atau apapun itu bentuknya, Yesus adalah jawaban. Dan mari kita mau datang kepadanya, angkat hatimu, angkat tanganmu, berserah dan percaya kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat kasih karunia yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Terlebih saat kami percaya kepada Tuhan, Engkau yang berjanji untuk menyediakan pertolongan-Mu, menyediakan mujizat-Mu, baik itu mujizat terbesar maupun pertolongan demi pertolongan saat kami menghadapi tantangan, masalah dan pergumulan di dalam hidup ini. Apakah itu masalah finansial, masalah sakit penyakit, masalah di dalam rumah tangga. Mari Tuhan, kiranya Engkau melawati setiap kami, menjamah setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Mari kiranya Engkau yang akan menjamah dan menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur. Mari kiranya Tuhan, berkat-Mu turun atas kami sekalian, dan kami percaya Engkau Tuhan yang melawat setiap kami dan memberkati kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Anton, terima kasih. Ya, sama-sama, Luar biasa. Hasan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan Pemirsa, berkati. kita akhiri dahulu program jamahannya pagi hari ini. Saya Samuel Santoso mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jamahannya, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Mari kita tepuk tangan bersama-sama.
berlindung padanya, akan bersorak-sorai. Hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, Dia baik buat kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah Dia baik. Betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai. Hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik buat kita semua, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, Dia baik bagi kita semua, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya